Jadi ini bab pertama ya di materi-materi matematika untuk UTBK atau ujian mandiri. Seharusnya ini bukan perkara yang sulit buat kalian karena kalian kan udah dapat di SMP udah, di SMA juga udah ya. Kedengeran suaranya ya? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Jadi bentuk persamaan kuadrat seperti kita tahu adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 ya, di mana a-nya nggak boleh sama dengan 0 dan a, b, dan c itu adalah anggota himpunan bilangan real. Lalu dalam menarik akar-akar dari suatu persamaan kuadrat, kita bisa menggunakan cara faktorisasi atau kuadrat sempurna, atau kalau mentok semuanya nggak bisa pakai rumus Al-Khawarizmi atau rumus ABC. Ya, ini harusnya udah di luar kepala kalian, harus sudah bisa. Kemudian kita juga harus mempelajari tentang sifat akar ya. Jadi jika X1 dan X2 itu adalah akar-akar persamaan kuadrat, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, ya, maka jumlah akar-akarnya yaitu X1 sama X2 ya, X1 sama X2 itu sama dengan min B per A, kalau dikalikan X1 kali X2-nya C per A, dan kalau selisihnya adalah akar D per A ya, per mutlak A, karena kita harus ambil nilai positifnya, karena selisih ya, selisih itu selalu positif. Lalu bentuk-bentuk simetris juga kalian harusnya tahu ya, X1 kuadrat tambah X2 kuadrat sama dengan X1 tambah X2 kuadrat min 2 X1 X2, kalau pangkat 3 seperti apa gitu ya. Mungkin yang perlu kalian hafal banget itu bagian ini ya. Ini harus hafal, dan ini juga harus hafal. Ini juga satu. Nah, oke, 4 itu kalian wajib hafal ya. Nggak boleh nggak hafal. Oke, sebentar. Nah, kita mulai ya. Jadi, untuk soal yang pertama, soal matematika IPA SPMB tahun 2003. Akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat plus 6X plus C sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat plus X1 kuadrat tambah X2 kuadrat X tambah 4 sama dengan 0 adalah U dan V. Jika U plus V sama dengan min U kali V, maka X1 pangkat 3 kali X2 ditambah X1 dikali X2 pangkat 3 sama dengan. Oke, mungkin tak kasih waktu kalian 2 menit untuk mencoba ya. 2 menit. Sambil tak pikirin juga, ini asal comot soalnya belum tak bayangin caranya juga gitu ya. Jadi kita lihat sekilas, oh kayaknya seru nih. Copy, tempel. Mungkin kalian boleh juga mencoba dulu ya. 2 menit tak kasih waktu. Oke. Ya. Kalau ada yang bisa jawab, langsung diucapkan jawabannya berapa. 64 bukan, Kak? Wes, ada yang jawab cepat sekali 64. Bisa cepat, gimana? Udah ngitung dari tadi? Cepat sekali. Oke, ditunggu yang lain apakah sama jawabannya 64. Masih ada waktu 1 menit ya untuk mencoba. Alif, gimana caranya Alif? Kamu kok bisa cepat? Oke. Nomor 6. Yang lain ada yang dapat juga 64? Ada? Siapa yang cek? Oh, yes. Lagi azan jadi agak nulis. Oh, baru azan sana ya. Silakan bagi yang di daerah Jawa dan sekitarnya yang mau sholat Isya dulu. Ya. Oke, kita coba ya nomor 6. Jadi dari persamaan kuadrat yang pertama yaitu X kuadrat plus 6X plus C sama dengan 0. Ini mempunyai akar-akar X1 sama
X2. Begitu kan ya? Ini berarti kita bisa mencari, ya cari aja bisa kalian, ini nggak apa-apa. Entah nanti dipakai, entah enggak ya. Coba aja dulu. Kalau kita tambahkan begitu, berarti min B per A ya. Kan jelas ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya ya. Berarti kalau kita tarik X1 tambah X2-nya itu adalah min B per A sesuai dengan persamaan ini. Berarti jadinya min 6. Gitu ya. Kemudian kalau kita kalikan, akar-akarnya itu adalah C per A. C-nya C, A-nya 1, berarti C aja gitu kan. Oke, ini aja yang kita dapat. Nah, sekarang dari persamaan kuadrat yang kedua, yaitu X kuadrat plus X1 kuadrat tambah X2 kuadrat, X ditambah 4 sama dengan 0, ini katanya memiliki akar-akar U dan V. Ya, berarti kalau begitu U tambah V-nya, ya, U tambah V-nya, ini deh biar nggak bingung ya. U tambah V kan min B per A ya. Di sini siapa B-nya? Di sini B-nya jelas yang ini ya. Ini A-nya 1 dan C-nya itu yang 4. Ya, mungkin ini kayaknya terlalu mepet X-nya. Di sini. X. Nah, ini min B per A kan? Min B per A berarti min X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Ya, A-nya kan 1 ya, jadi kita nggak perlu buat. Nah, dari sini kita bisa dapatkan bentuk simetris dari X1 kuadrat tambah X2 kuadrat itu bisa dilihat di sini ya. Ini dia bentuk simetrisnya. Berarti kita punya X1 ditambah X2 kuadrat min 2X1 kali X2. Oke. Berarti sama dengan min X1 tambah X2 tadi kita punya berapa? Min 6 ya. Berarti ini min 6 kuadrat dikurangi X1 kali X2-nya C ya. Berarti kita buat C aja di sini. Berarti sama dengan min, ini min ya. Berarti min 36 min 2C. Atau sama dengan apa? Min 2C min 36 ya. 2C min 36. Itu yang kita dapatkan dari U tambah V. Nah, U tambah V katanya sama dengan min UV ya. U tambah V katanya sama dengan min UV. Oke, berarti U kali V dulu kita buat ya. U kali V-nya berarti C per A kan? Ya. C per A berarti ini 4. Gitu ya. Nah, katanya di soal U tambah V sama dengan min UV nih. Berarti ini sama dengan min ini gitu ya. Sehingga kita bisa nyatakan 2C min 36 sama dengan min U kali V. Berarti min 4. Oke? Min 4. Berarti 2C pindahkan min 36 ke ruas kanan jadi plus 36. 36 dikurangi 4, 32. 32 dibagi 2, 16. Ini 32 dulu ya, 32 dulu, baru C-nya sama dengan 16. Masih belum selesai ya? Oh ya, lumayan panjang. C-nya udah dapat ya, C-nya ya. Sehingga nanti kita bisa nyatakan ini adalah 16 nilainya. Ya, kan sama dengan C kan? Berarti sama dengan 16. Gitu ya. Nah, lalu yang ditanyakan di soal adalah X1 pangkat 3 dikali X2, kita buat lagi. Jadi X1 pangkat 3 dikali X2 ditambah X1 dikali X2 pangkat 3 ya, sama dengan kalau kita tarik keluar ya, kita tarik keluar X1 dan X2 di sini, kita tarik keluar ya, X1 kali X2, maka jadinya di sini apa? X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ya. X1 kali X2 itu adalah C ya, atau 16. Oke. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu kita punya di sini ya. Jadi yang ini itu kan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat kan 36 min 2C. Berarti itu sama aja kita kalikan dengan 36 dikurangi 2 dikali C-nya 16. Ya, jadi sama dengan 16 dikali 36 dikurangi 32, 4 ya. Sehingga jawabannya adalah 64. Ada kan 64 ya? Tadi apa? Jawabannya ya, 64. Oke, lumayan. Ada yang mau bertanya? Silakan kalau ada yang mau bertanya.
Jadi soalnya tadi ini ya. Rangga mau nanya, Rangga? Baru saya jadi. Oh, baru join. Oke. Oke, silakan diamati dulu. Kalau ada yang nanti ini hasil apa namanya? Orang-orang ini kita share di grup ya. Jadi sekarang kita hanya bermain di persamaan ini aja, di sifat akarnya aja ya. Jangan kemana-mana dulu, kita mainnya di sini dulu. Ya, nanti bagian yang lain itu kita bahas berikutnya. Oke, sekarang udah ya. Sang ke soal berikutnya. Ini di HP kalian kecil nggak sih gambarnya? Nah, gedein ya. Ya, cukup lah. Matematika dasar SPB 2007 ya. Persamaan kuadrat X kuadrat min A min 1X dikurangi A min 5 sama dengan 0 mempunyai akar X1 dan X2. Jika A lebih besar dari 0 dan X1 kuadrat dikali X2 ditambah X1 kali X2 kuadrat sama dengan min 12, maka konstanta A sama dengan berapa? Oke, kita mulai ya. Ini sepertinya tidak sesulit yang tadi. Sepertinya ya. Jadi nomor 16 kita tulis di sini. Nomor 16. Dari pernyataan di soal bahwa X1 kuadrat X2 ditambah X1 dikali X2 kuadrat sama dengan 12. Oh tidak ada yang jawab nih. Oke, karena temannya 7 ya, kita buktikan. Ini kita bisa keluarkan X1 kali X2-nya. Ya. Maka sisanya nanti apa? X1 tambah X2. Ya. Ini pemfaktoran biasa ya, bukan rumus apapun, ini pemfaktoran biasa. Harusnya kalian paham ya kalau pernah SMP gitu ya. Kalau nggak pernah SMP ya lain ceritanya. Ya. Oke, ini min 12. Nah, ini kan C per A ya. Ini C per A. Ini min B per A. Gitu ya. Sama dengan min 12. Nah, dari soal ini kita tahu A-nya sama dengan 1 ya, ini A di sini. B-nya sama dengan min A min 1 dan C-nya itu sama dengan min A min 5. Jelas ya? Sehingga tinggal kita masukkan saja. Ini kan A-nya 1 kita nggak perlu buat ya, karena per 1 kan nggak perlu kita buat gitu ya. Jadi C-nya min A min 5 dikali, nah ini kan min B nih. Min B, ini B-nya min ini. Berarti min-nya hilang gitu ya, jadi plus ya. Dikali A min 1 sama dengan min 12. Coret aja min-nya ya. Nah gitu kan bisa. Tinggal kita faktorkan saja ini A kuadrat min A min 5A min 6A ya. Plus 5 sama dengan 12. Berarti A kuadrat min 6A min 7. Gitu ya, sama dengan 0. Kita faktorkan lagi sekali. Kita punya apa? A min 7, A plus 1 ya. Sehingga A sama dengan 7 atau A sama dengan min 1. Karena yang diminta itu adalah A-nya lebih besar dari 0, maka yang kita pilih adalah A sama dengan 7 ya. Sehingga jawabannya yang C. Jelas? Ayo, ada yang mau bertanya? Nggak usah malu-malu ya. Kalau mau bertanya silahkan. Siapa aja pesertanya nih? 56. Siapa pakai nama samaran ya, biar nggak ditanya ya. Oke, karena nggak ada yang bertanya, kita lanjutkan ya.
Soal berikutnya. Nomor 24. Agak ya, kayak terlalu kecil di HP kalian. Nomor 24. Jumlah akar-akar persamaan mutlak X kuadrat dikurangi 2 mutlak X min 3 sama dengan 0 sama dengan. Ya, ini tidak bisa kita eksekusi secara sederhana ya. Maksudnya nggak bisa cuma pakai min B per A begitu, nggak bisa. Ya, di jawabannya 2 gitu kan. KW min B per A. Ini di opsi nggak ada pilihan 2 juga. Ya, jadi ini nggak bisa kita eksekusi seperti ini. Gitu. Ada yang mau mencoba? Gimana kalau dia... Kalau saya misalin Kak, mutlak X-nya saya misalin sama A. A kuadrat min 2A min 3. Langsung dapat A min 3, A plus 1. Berarti jawabannya? 0. Di 0. Iya. A min 3, 3, A plus 1. Jumlahnya berarti akar-akarnya berapa aja? Plus minus 3. Plus minus Plus, 3, iya. plus minus 3. Kan kamu misalnya sebagai A tadi. Ya. Berarti jadi A kuadrat min 2A min 3. Lalu akar-akarnya berarti 3 sama min 3 sama min 1 dong harusnya. Kok bisa 3 sama min 3? Oh, iya, I see. Ya. Oh ya, ngerti. Boleh. Oke, sekarang bisa juga seperti ini ya. Definisi nilai mutlak itu adalah X-nya bisa bernilai 2, bisa bernilai plus X, ya, untuk X lebih besar sama dengan 0, dan bernilai min X, ya, untuk X yang kurang dari sama dengan 0, gitu ya. Sehingga kalau dia bernilai plus X, persamaan kuadratnya itu akan menjadi X kuadrat min 2X, ini kurang jelas. X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Kalau dia bernilai min X, maka min X dikuadratkan, ya tetap X kuadrat ya. Min sama min jadi plus di sini. Min 3 sama dengan 0. Gitu ya. Sehingga dari persamaan kuadrat yang pertama, katakanlah itu namanya akar-akarnya yang pertama adalah X1 ditambah X2 ya. Kita punya min B per A. Sehingga kita punya plus 2 di sini. Ya, untuk yang pertama ini ya. Yang pertama ini. Lalu untuk yang kedua, katakanlah itu namanya X3 sama X4. Kita punya min B per A. Berarti ini kita punya tulis juga deh ya. Min 2. Ya, sehingga jumlah semua akar-akarnya itu akan sama dengan 0. Ya, betul jawabannya yang D. Sorry, ini maksudnya mutlak X ya, bukan X aja, sorry. Ini maksudnya dia mutlak X. Oke. Ada pertanyaan untuk soal nomor 7 untuk soal nomor 24 nih ya, kok 17 itu 24, sorry. Soal 24. Ada pertanyaan kah? Nggak ada? Nggak ada? Oke, nggak ada ya. Nanti kita ada kuis di akhir untuk mengetes apakah kalian mengerti sama yang disampaikan pada malam hari ini. Oke, 29. Tak kasih waktu kalian 2 menit untuk mencoba ya. 2 menit, ayo. 2 menit, kita tunggu ya. Jangan hanya jadi penonton kalau pelajaran matematika, fisika, kimia, karena kalian tidak akan mendapat apa-apa kalau cuma nonton. Harus sambil mencoba.
Saya dapatnya A plus 4 kuadrat sama dengan 0. A-nya 4, Kak. Wes. Berarti kok cuman satu orangnya yang jawab ya, yang lain gimana nih? Jadi pendengar yang budiman? Iya sama. Nah, sama. Dua orang sama, berarti. Kalian nih alumni atau baru kelas 12? 12 Plus 12, Oh, Kak. iya. Sekolah di sama satu Medan. Medan lagi satu? 81 Jakarta. Medan. Oh. Good. Nyari mana kalau boleh tahu kuliahnya? Yang Medan dulu, nyari mana yang Medan? Rencana mau CS Pak. Jurusan? Elektro. Oke. Yang Jakarta? Insya Allah ITB, Kak. Stay kalau nggak FTI. Oh, good. Ini ada beberapa, tak lihat saingan kamu juga mencari yang sama di sini. Kita lihat. Stay ITB. Nggak mau UI? Bosan Jakarta ya? Tim Bandung, Kak. Ya. Nah, Inggrisnya banyak di Bandung ya. Oke. Stay ITB. Nomor 29 kita bahas ya, karena yang lain tidak ada yang menjawab berbeda sepertinya. Jadi dari pernyataan di soal bahwa X1 kuadrat dikurangi 2X1 X2 ditambah X2 kuadrat sama dengan min 2A, ya. Itu ini bisa kita faktorkan ya, jadinya X1 min X2 kuadrat Nggak bisa. sama dengan min 2A. 2. Jelas ya? Nah, jadinya tadi persamaan X1 min X2 itu adalah apa? Adalah akar D per A. Ya kan? Kakak Min saya. 2A. Kalau dikuadratkan, akarnya hilang. Oh ya, perhatikan di sini ya. Ini hati-hati ya. Ini masuknya A di sini ya, dengan A di sini itu beda loh ya, nggak sama ya. Ini A yang rumus, ini A di soal, oke? Jadi jika kita ganti, itu jadinya D-nya itu apa? B kuadrat min 4AC kan? Mbak Muat apa yang adik? Ananta, coba speaker dimatiin dulu, Ananta. Oke, udah. Nah, sekarang ini A kuadrat sama dengan min 2A. B kuadrat ya. B-nya ini dari sini perhatikannya, B-nya itu adalah min A. A-nya adalah 2, C-nya adalah min 2. Jadi B kuadrat itu berarti A kuadrat di sini. A-nya adalah 2, C-nya adalah min 2. Dibagi A kuadrat itu 2 kuadrat sama dengan min 2A. Gitu ya. Berarti A kuadrat, ini min 8 min 2 berarti plus 16. 4 dikali min 2A berarti min 8A. Ya, kalau kita bawa ke ruas kiri. Sehingga kalau difaktorkan, kita punya A plus 4, A plus 4. Sehingga jelas A-nya sama dengan min 4. Ya, jawabannya yang B. Oke. Gimana? Adakah yang mau bertanya dulu? Soal yang menarik ya. Oke, next. Nomor 58, ya ada yang ngechat jawab D. Kita coba nanti. Nilai B agar M kali N maksimum adalah Kayaknya D. B. Oke, ada yang jawab B, ada yang 25, Pak. jawab D. B ada jawab 1 orang, D 1 orang, ada lagi? Ayo silahkan.
Kalau ada lagi ya. Misalkan M dan M adalah bilangan bulat dan merupakan akar-akar persamaan X kuadrat min 10X min B sama dengan 0, maka B agar MN maksimum adalah Oke, times up, waktu habis. Begini ya. Kalian silakan lakukan pembuktian sendiri dengan menggunakan turunan ya. Silakan lakukan pembuktian sendiri dengan turunan. Jadi pada turunan ya, ketika kita mempunyai apa contohnya ya? A tambah B, janda A tambah kebanyakan A. P tambah Q, katakanlah sama dengan R. Maka berapakah nilai maksimum dari P kali Q? Ya. Maka suatu kalau ada penjumlahan seperti ini ya, P tambah Q sama dengan R, maka nilai maksimum dari P dikali Q, maka nilai maksimum perkaliannya itu adalah R per 2 dikali R per 2. Ya. Jadi setengah dari R ini. Ya, silakan kalian buktikan sendiri dengan menggunakan turunan ya. Jadi sama dengan R kuadrat per 4. Oke, konsepnya di sini ya. Jadi konsep yang kita gunakan ada di sini. Nah, berarti dari soal ini bisa kita nyatakan bahwa M ditambah N itu min B per A kan? Ya, min B per A, jelas sekali B-nya min 10, A-nya 1, berarti M tambah N-nya adalah 10. Begitu ya. Maka maksimum M dikali N itu sama dengan setengah dari sini. Ya, 5 dikali 5 sama dengan 25. Lagi sekali, B ini sama B ini beda loh ya. Ini B rumus, ini B di soal ya. Beda loh. Kan kalau di persamaan umumnya ini harusnya C ya. Tapi di soal ini dibilang B gitu ya. Jadi jangan bingung. Nah, ditanya nilai B-nya gitu kan. M kali N itu kan sama dengan C per A kan. Ya, C per A. Atau di soal ini berarti jadinya min B per 1. Ya kan? Karena A-nya 1 lagi sekali ya. Berarti M dikali N-nya kita punya 25. Sama dengan min B. Berarti kesimpulannya B-nya sama dengan min 25 ya. Sehingga jawabannya yang D yang benar. Ayo, silakan mungkin ada yang punya pendapat berbeda. Nggak apa-apa, bisa disampaikan. Oke, banyak menjawab D rupanya. Good. Soal ya. Kita kasih soal kalian ya, soal yang sekarang giliran kalian untuk mencoba atau biar seru sebentar ya. Nah, perlu tamatin nggak sih? Ini aja bisa. Silakan dicoba dulu. Fat, coba dihapus dulu goresannya di layar dong. Lupa tadi tak matiin ya. Siapa yang akunnya namanya Fat? Tolong dihapus dulu biar tidak mengganggu. Ini sudah tadi. Nomor 45, 30 min 10, Pak. 10, Kak. 45, 10. Ya, disimpan dulu jawabannya nanti sekaliannya semua ya. Nih, tadi siapa namanya Fat ya? Tolong dihapus dulu dong garisnya nih. Bisa nggak dihapus dari sini ya? Udah lama nggak pakai Zoom soalnya. Sudah, solusi, set. Oke, 2018 boleh.
Gimana cara hapusnya? Oke. Cara hapusnya itu tinggal klik tombol pensil pulpen ya. Di pojok kiri bawah ya. Jika selisih akar X kuadrat tambah C adalah sama. Pilih clear. 10 Kak. Wes. Clear. Clear atau apa namanya? Lupa. Bentar, tambah lagi nih. Loh, waduh. Oke, silahkan. Kerjakan dulu ya. 10, oke. 10 itu yang nomor berapa? Yang 45, oke. 5 soal aja ya, 5 soal. Ayo, silakan dicoba. Halo? 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 Tadi siapa yang nyoret nih? Ayo bertanggung jawab. Siapa yang nyoret nih? One new message. 49A. Mengganggu pemandangan nih. Lupa tadi tak set supaya nggak bisa gini ya. Nggak mesti di-annotate sama yang lain. Clear on. Oh ya bisa dilihat sih, bisa. Clear film. Oh bisa dilihat. Oh udah bisa. Sorry lama nggak pakai. Empat 49A, 60B. X kuadrat plus 2CX plus 19. Masih konecin, nggak kalau main log-logan. Oke, nggak apa-apa. Silakan coba ya. Masih ada waktu, lagi 3 menit. Terlalu sebentar ya. Lagi 4 menit lah. Amor. Silakan dicoba dulu 60. Ada yang jawab 69 belum nih? Ayo, yang lain silakan coba juga ya. Enam 9-1. Empat 5D, 40B, 9-1. Sama dengan 19. Enam puluh B, 69B. Oke, nanti kita buktikan. Mungkin kalau udah banyak yang jawab yang nomor 70 sudah ada yang jawab katanya A. Oke, karena udah ada yang jawab semua, berarti kita bahas aja ya. Oke, dari nomor 45 itu standar aja sih ya. Jika selisih akar-akarnya adalah 2, berarti tinggal kita buat persamaannya.
A-nya kita taruh. Oke. Jadi kita taruh di sini ya pembahasannya ya, nomor 45 itu jadinya nanti. Sebentar. 45 berarti X1 ini mutlaknya selisih ya. Sama dengan 2, gitu kan? Berarti akar D per mutlak A sama dengan 2. B kuadrat min 4AC per mutlak A sama dengan 2. B-nya itu 2C ya, berarti 2C kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali 19 plus C per 1 sama dengan 2. Gitu ya. Oke. Jadinya nanti 4C kuadrat min 19 kali 4, 6, 3, 7, 6, min 4C sama dengan 2. Oke, berarti 4C kuadrat min 4C min 76 ya, min 2 ke sini min 78 sama dengan 0. Gitu ya, berarti 4C kuadrat min 4C, oh gini aja buatnya 78. Berarti C kuadrat min C itu adalah 78 dibagi 4 ya, berapa? 1, 38, bisa dibagi 4. Tunggu dulu, ada yang salah itu enggak? Min C kuadrat. Bener ya? Kuadrat kanannya di kuadrat kan, Pak? Duanya. Ah, yes. Ya, sorry. Ya. Berarti ini kurang kuadrat ya. Oke, thank you. Berarti ini 4. Wah. Ini 4, ini 4. Berarti ini jadinya 80. Ya. 80, berarti ini 20. Berarti kalau C min C kuadrat, ya jelas sama dengan min 20. Soalnya itu nanya 30 ditambah C min C kuadrat. Ya jelas 30 dikurangi 20 ya. Sama dengan 10. Oke? Yuk, ada yang bertanya? Nggak ada? Nggak ada. Oke, kita lanjut lagi ya. Nomor 49 di sini aja mungkin dibuatnya 49. Oh ya, itu recordnya mungkin tak upload di YouTube aja ya, karena ini kelas online free, jadi tak upload aja di YouTube. Nomor 49 itu kuncinya ada di X1, X2 kuadrat. Ini ya, ditambah X1 kuadrat kali X2 sama dengan min 6. Sama seperti tadi ya, kita tarik X1, X2-nya kita faktorkan begitu. Kita keluarkan ya, tinggal X2 di sini, tinggal X1 di sini. Sama dengan min 6. X1 kali X2 itu adalah C per A. C per A. X1 tambah X2 itu adalah min B per A ya. Min B per A. Sama dengan min 6. Atau boleh kita hilang atau nggak usah deh. Biarnya min 6. C per A. Siapa C-nya? C-nya. Nah, ini kita data dulu ya. Kita data dulu biar nggak salah. Biar kalian ngerti juga. A-nya sama dengan 1 ya dari sini ya. B-nya sama dengan min 3 min 2 log M. C-nya sama dengan min 2 log 16. Karena kita nggak, karena ini kan kelasnya rame ya, jadi nggak tahu kemampuan kalian seperti apa. Kalau tahu kemampuan dari kalian misalnya bagus-bagus ya nggak kita buat pelan-pelan seperti ini ya. Jadi kita anggap kemampuannya standar lah, jadi kita mainnya pelan-pelan bahasnya. C per A berarti min 2 log 16M. Dikali min B per A, karena ini min jadinya plus ya. 3 min 2 log M. Sama dengan min 6. Gitu ya. Nanti minnya bisa kita coret di sini. Coret. Siapa ngecat nih? Oh, namanya T-nya apa? Area eksak ya. Area eksak. 16M. 2 log 16M. Oke, kita tinggal kali-kali saja di sini. 3 dikali 2 log 16M
Oke. Oke. Gini. 16M ini kita ubah dulu ya. Ingat sifat logaritma tambah jadi kali ya. Jadi ini bisa kita nyatakan sebagai 2 log 16 ditambah 2 log M. Ya. Sehingga ini sama aja dengan 4 ya. 2 pangkat berapa biar 16 kan 2 pangkat 4 ditambah 2 log M. Sehingga nanti persamaannya itu bisa kita nyatakan sebagai 4 ditambah 2 log M dikalikan dengan 3 min 2 log M sama dengan 6. Lalu kita misalkan, biar gampang ya, 2 log M sama dengan, atau belum ada P lah ya, P gitu misalnya. Berarti nanti 4 tambah P dikali 3 min P sama dengan 6. Seperti biasa ya, 12 ini min 4P tambah 3P berarti min P kuadrat sama dengan 6. Bawa ke satu ruas ya, bawa ke kanan semua, ini plus P, 6 dikurangi 12 min 6 sama dengan 0. Berarti P-nya itu plus 3 sama min 2 ya. Kalau kita faktorkan berarti P sama dengan min 3 atau P sama dengan 2. Atau P sama dengan 2. Lalu tadi P-nya apa? 2 log M. Oke, sama dengan min 3. Atau 2 log M sama dengan 2. Wih, belum selesai nih. Boleh. Oke, lihat soalnya ya. Nanya M log 8 nih. M log 8 ya. Oke, berarti sekarang biar cepat gimana ya? Ya gini deh. M-nya sama dengan 2 pangkat min 3. Ini M-nya sama dengan 2 pangkat 2. Yang diminta tadi M log 8 ya. M log 8. Berarti 2 pangkat min 3 log 8 2 pangkat 3. Ya. Lalu 3 sama min 3 yang ke depan. Ingat ya sifat logaritma ya. Oke. Sama dengan min 1 di sini. Lalu ini sama M log 8 juga. M-nya 2 pangkat 2 log 2 pangkat 3. Berarti sama dengan 3/2 dikali 2 log 2. 2 log 2 itu 1 ya. Berarti sama dengan 3/2. Sehingga jawabannya adalah tanda dulu. Min 1 sama 3/2. Min 1 sama 3/2. Ya, yang A. Ada jawab yang A beberapa ya. Oke, silakan kalau ada yang bertanya. Persamaan kuadrat fit logaritma. Oke, boleh. Wow. Gimana? Ada yang mau bertanya dulu? Nggak ada? Oke, nomor 60 ya. Nomor 60 diketahui X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan X kuadrat plus 5X plus A pangkat 3 min 4A plus 1 sama dengan 0. Nilai A sehingga X1 tambah X1 kali X2 ditambah X2 maksimum pada interval min 3 sampai 3 ya adalah berapa? Oke, kita coba. Ini berarti bentuk ini bisa kita nyatakan ulang sebagai X1 tambah X2 ditambah X1 X2 ya. Berarti ini min B per A ditambah C per A. Oke, udah mulai paham kok, Ya. Pak. Lalu sekarang min B per A-nya berarti ini kita anggap namanya apa ya? Ya, tanggap namanya Y lah. Jangan Y. P aja ya. P sama dengan aja kita buat ya. P sama dengan fungsi P maksudnya. PX boleh lah, apalah terserah kalian. Min B per A-nya berarti 5A, min 5A ya. Kan A-nya 1 kan, B-nya kan 5A gitu ya. Ditambah C per A, C-nya berarti ini semua ya. Satu ini C semua nih. Ya, C per A berarti A-nya 1 ya. Kita cukup buat A pangkat 3. A pangkat 3 min 4A plus 1.
Sehingga nanti fungsi P-nya adalah A pangkat 3 min 9A Q plus 1. Nah, ini sebenarnya cukup tricky ya ketika ada soal menanyakan maksimum atau minimum lalu diberi interval ya. Karena bisa jadi yang ditanyakannya adalah maksimum atau minimum lokal ya. Gitu. Tapi kita cek aja dengan turunan. Seandainya dengan turunan itu ada kondisi di mana dia memenuhi dari interval tersebut, titiknya yang kita dapatkan ya, titik stasionernya itu ada di interval tersebut, berarti itulah dia maksimum atau minimumnya. Ya. Jadi paling malas sebenarnya diberikan pertanyaan seperti ini, dikasih interval, karena ini cukup menjebak biasanya ya. Sehingga akan maksimum ya, kita lanjutkan ya, akan maksimum jika dp dA-nya sama dengan 0. Turunannya sama dengan 0 gitu ya. Berarti 3A kuadrat min 9 sama dengan 0. 3A kuadrat sama dengan 9, A kuadrat sama dengan 3. Nah, ini hati-hati nih. Berarti A-nya sama dengan plus minus akar 3. Ya, plus minus akar 3. Lalu sekarang kita diberikan interval min 3 sampai 3, gitu kan? Kita gambarkan daerahnya min 3 sampai 3 kita dikasih. Ini min 3 sampai 3. Lalu di sini ada min akar 3 ya. Di sini ada akar 3. Oke. Atau maybe ini coba deh ya. Boleh. Nah, sekarang kita fokus dulu di nilai yang ini ya. Yang ini nih, 2 ini dulu. Jadi min 3 sama 3-nya kita abaikan dulu. Lalu kita uji tanda, uji daerah sekarang. 0 di antara mereka 0-nya ya. 0 di sini, kalau kita masukkan 0, ke sini, kemana masukin 0-nya? Ke sini ya. Nah, ke sini masukin 0 ya. Ke P sama dengan ini kita masukkan 0. Maka di sini daerahnya positif ya. Ini positif, berarti ini negatif, ini negatif. Sehingga nanti bentuk kurvanya akan turun, naik, turun. Paham ya? Turun, naik, turun. Gitu. Nah, sekarang berarti ada 2 kemungkinan nih. Ini harus hati-hati ya. Akar 3 sama 3 itu kita cek keduanya. Siapakah yang maksimum gitu. Karena nih dia berada di kondisi maksimum dua-duanya nih. Set, ya kita cek dulu. Kalau dia ini paling aman ya, kita main aman aja. Untuk A sama dengan akar 3, maka kita punya nilai P-nya sama dengan akar 3 pangkat 3, berarti 9 akar 3 ya. Masukin ke sini ya. Min 9 akar 3 ditambah 1. Sama dengan 1. Untuk A sama dengan 3, berarti P-nya itu adalah 27 dikurangi 9 kali 3, 27 juga ya. Ditambah 1. Oh, kita sama aja ya. Berarti jawabannya 3 atau akar 3? Ada kesalahan nggak nih? Bentar. Bener kan? Nih, turun, naik, turun. Kemudian itu akar 3. Silakan kalau ada yang menemukan kesalahan. Tunggu dulu. Nilai A sehingga itu maksimum pada interval. Maksimum pada interval. Kalau A-nya 0 plus, ini kurang pangkat 3 kan ya? Oke. Akar 3 pangkat 3, oke, sorry. Tapi sebentar. Min akar 3 pangkat 3 ya. Akar 3 akar 3, sorry. Thank you. Ini 3 akar 3 harusnya ya.
Berarti min 6 akar 3 ditambah 1 nih. Min 6 akar 3 ditambah 1. Ya. Berarti kalau taruh ada yang ganjil nggak sih? A pangkat 3 min 9A tambah 1 ya. Tapi kalau lucu ini min loh, ini plus loh, jauh banget nih. Padahal harusnya dia plus. Oh ya, salah gambar tadi. Sorry. Ini harusnya begini ya garisnya. Sampai 3 aja, akar 3 aja udah turun lagi. Nah, ya. Oke, sorry. Jadi itu kita nggak perlu buktiin ini lagi sebenarnya. Ya, tadi salah gambar. Sorry. Jadi kita cukup melihat bahwa dari sketsa grafik itu sangat jelas bahwa maksimumnya adalah di akar 3 ya. Aduh, gara-gara lewat garis aja jadinya beribet sendiri ya. Nah, jadi di sini dia bernilai maksimum. Ya. Sehingga jawabannya adalah akar 3. D. Tadi Pak jawab apa ya? Pak jawab apa tadi? Pak, Jawab. izin enggak? Ya. Mengapa pilihnya di interval positif? Mengapa pilihnya di interval? Oh, boleh bebas itu. Tadi nyoba pakai 0 maksudnya. Nyoba 0 itu dapatnya positif gitu. Ya bebas sebenarnya kamu boleh coba di mana aja. Yang penting misal mau coba pakai 4 boleh. Berarti kalau 4 kan di sini. Di daerah sini 4 kan. Maksudnya Enggak, aja Pak. 4 ke Maksudnya sini. bukan itu. Pemilihan maksimumnya kenapa di positifnya? Kenapa enggak di negatif? Oke. Lihat ya, ini sketsa, ini perhatian, ini sketsa itu artinya gini loh. Jadi sketsa kurva ini seperti ini. Pertanyaannya yang mana maksimum? Sini apa sini? Titik A atau titik B maksimumnya? Kalau ditanya maksimum. Titik B. Ya. Berarti B itu yang ini kan? Berarti di akar 3 dia. Oh, oke, Pak. Makasih, Pak. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, akar 3 ya. Next, last untuk hari ini mungkin ya. Kita ada 10 soal lumayan lah. Yang lain kita lain kali kalau ada waktu luang kita ketemu lagi. Nomor 69. 69. Bapak, saya tidak mengerti apa-apa. Nggak ngerti apa-apa, why? Tidak mengerti apa-apa. Yang mana? No, nanti tak share kok ini orang-orangnya yang bisa ditanyakan ulang di grup kalau ada yang masih belum mengerti. Nomor 69, diketahui x kuadrat plus a kuadrat x plus b kuadrat sama dengan 0 dengan a lebih besar daripada 0 dan b lebih besar daripada 0 jika jumlah akar persamaan tersebut sama dengan min b plus 1 dan hasil perkalian akar-akarnya a kuadrat plus 5, maka nilai a plus b min ab adalah. Oke, kita coba ya. Jika jumlah akar persamaan tersebut sama dengan min b plus 1. Oke. Berarti katakanlah akar-akarnya adalah x1 dan x2 ya. Berarti x1 tambah x2 itu sama dengan ya jumlah akar persamaan tersebut sama dengan min b plus 1. Berarti min b plus 1. Di lain pihak x1 tambah x2 ini itu sama dengan min b per a. Ingat ya, b-nya maksudnya itu di persamaan yang ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Jadi b-nya di sini adalah yang a kuadrat ini ya. Ini b-nya dia. Oke. Berarti min a kuadrat ya per 1 ya, per a hanya 1 di sini. Tapi kita nggak perlu buat itu ya, sama dengan min b tambah 1. Coret ini kita punya a kuadrat sama dengan b ditambah 1. Oke, persamaan pertama keep dulu. Sekarang hasil perkalian akar-akarnya a kuadrat tambah 5. Berarti x1 kali x2 itu sama dengan a kuadrat plus 5. Ini kan persamaannya ini ya, c per a ya, rumusnya ya. C-nya ini ya, a-nya 1, c-nya b kuadrat, a-nya 1. Berarti b kuadrat sama dengan a kuadrat ditambah 5. Oke, berarti kalau begitu a kuadrat sama dengan b kuadrat min 5. Oke, sudah terbaca ini ya. Sama dengan, ini persamaan 2.
kita samakan persamaan 1 sama dengan persamaan 2, maka kita punya persamaan B ditambah 1 sama dengan B kuadrat min 5. Berarti B kuadrat min B, 1 ke situ min 1, min 6 jadinya. Sehingga kita punya B, nilai B-nya ada 2, min 3 plus 2 ya. Berarti B sama dengan min 2 atau B sama dengan 3. Karena yang diminta itu B-nya lebih besar daripada 0, berarti kita gunakan B sama dengan 3 ini. Otomatis nanti A kuadratnya sama dengan, ya pakai mana aja boleh ya, kita pakai B tambah 1 aja. 3 ditambah 1, 4, maka A-nya sama dengan plus minus akar 4 atau plus minus 2. Karena A-nya juga lebih besar dari 0, maka A-nya sama dengan 2. Ya, jadi kita punya kesimpulannya, kita dapatkan B-nya 3, A-nya 2. Sehingga nilai ini yang di soal ini ya, A tambah B berarti 2 ditambah 3 dikurangi 2 kali 3. 5 dikurangi 6 min 1. Ya, jawabannya yang B. Oke, 69 ada yang mau bertanya? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Nggak ada? Nggak ada ya? Oke, lanjut lagi ya. Nomor 70, last. Setelah ini mau main game soalnya ya, nomor 70. Oke. Pak, bisa pelan-pelan nggak? Oh, terlalu cepat. Oke, Sorry, Pak. pelan-pelan. Nggak apa-apa. Kan tak bilang nggak tahu kemampuan, kan banyak orang yang jadi nggak tahu kemampuan masing-masing ya. Sorry kalau terlalu cepat. Oke, kita lebih pelan-pelan lagi. Diketahui P lebih besar dari 0 serta P dan P kuadrat min 2 merupakan akar X kuadrat min 10X plus C sama dengan 0. Jika C merupakan salah satu akar dari ini ya, X kuadrat plus AX plus 42 sama dengan 0, maka nilai A adalah. Oke. Jadi kita punya persamaan kuadrat yang pertama itu X kuadrat min 10X plus C sama dengan 0. Ya. Katanya di soal ini tuh mempunyai dua buah akar, yaitu P sama P kuadrat min 2 gitu ya. Itu soalnya. Dengan P-nya lebih besar dari 0. Lalu C-nya itu merupakan salah satu akar. Oke, maka nilai A berapa? Oke. Nah, di sini kan gini ya, jadi setiap ada sebuah persamaan kuadrat itu, kalian coba mainkan minimal itu X1 tambah X2 atau X1 kali X2. Itu aja mainin dulu. Ya. Sebuntu-buntunya kalian, cobalah kedua itu dulu. Ya. Kalau ketemu soal persamaan kuadrat. Jadi di sini kita mainkan dulu X1 tambah X2, yaitu min B per A. Ya, rumusan min B per A, di mana B-nya itu min 10, A-nya 1. Ya. Berarti min B per A-nya adalah 10, gitu ya. Lalu ini kita ganti dengan ini, karena akar-akarnya kan. Berarti P ditambah P kuadrat min 2 sama dengan 10. Berarti P kuadrat plus P, ini min 2 ya. Ini 10 ke ruas kiri jadi min 10, berarti min 12 di sini. Sehingga kita bisa faktorkan sekarang. Sama dengan 0. Ini P berapa? 4 sama 3 ya. Plus 4 sama min 3. Berarti P sama dengan min 4 atau P sama dengan 3. Gitu ya. Karena di soal diberitahu bahwa P-nya lebih besar dari 0, maka yang kita gunakan adalah P sama dengan 3. Dari sini bisa kita masukkan lagi ke sini. Sehingga kita tahu sekarang akar-akarnya itu adalah 3 sama 3 kuadrat dikurangi 2. Berarti 9 kurangi 2, 7. Ya, sehingga akarnya itu. Nah, lalu kita bisa melakukan operasi X1 dikalikan X2 sekarang. Ya kan? Yaitu C per A. Oke? Berarti 3 dikalikan 7 sama dengan C-nya nggak tahu di soal ya, A-nya 1. Sehingga C-nya adalah 27. Oke? C-nya 27. Nah, ini belum selesai. Lalu lagi di soal, jika C Pak, C-nya sama dengan 21, Pak.
Oh, sorry. Ya ampun. 27 dari mana ya? Sorry. 20. Oh, ya. 20 artinya 7 gitu ya. Sorry. 21. Thank you. Lalu sekarang C ini merupakan salah satu akar dari ini gitu kan. Berarti kalau akar tuh kan kalian tahu ya, kalau kita masukkan ke persamaan kuadrat ganti X-nya dengan akarnya itu pasti sama dengan 0 kan? Berarti ini kita masukkan aja langsung ke sini nih, si 21 itu. Berarti 21 kuadrat gitu ya. Ditambah A dikali 21 ditambah 42 sama dengan 0. Jadi C-nya itu kita masukkan ke dalam X-nya ini karena lagi sekali C-nya itu adalah akar-akar daripada si persamaan kuadrat ini gitu ya. Jadi kita memasukkan nilai C-nya ke situ. Nah, ini biar gampang hitungnya kita bagi semua dengan 21 gitu ya. Sehingga ini 21 ditambah A ditambah 2 sama dengan 0. Sehingga A-nya sama dengan 21 tambah 2, 23, pindah ke kanan jadinya min 23. Oke? Sehingga jawabannya yang A, gitu ya. Well, gimana? Ada pertanyaan dulu? Nah, buat kalian yang udah sering tawarin ya, apa namanya itu, modul kita ya. Jadi sebentar. Pak mau Nah, nanya ini modul kimia harganya berapa? 80 ya. Ini contoh dari modul persamaan kuadrat ya yang di buku itu. Ini ada sekitar 135 soal hanya untuk persamaan kuadrat saja ya. Jadi kalau kalian bisa habiskan segini banyak soal tuh insya Allah ya lancar ya UTBK kalian ya. Kalau kuat ngerjain sebanyak ini. Kalau nggak kuat nggak usah beli ya. Kasihan uangnya. Beli buku nggak dibaca, nggak dikerjakan. Jadi ini kumpulan soal dari tahun 2000 sampai 2021 ya, berarti 21 tahun soal selama 21 tahun. Gitu. Silakan cari kalau mungkin di Wangsit atau di The King itu biasanya kan dia ada pembahasannya, itu aja lebihnya ya. Kalau jumlah soalnya ya ini lebih banyak pasti. Ini satu bab aja udah 100 sekian soal. Ya kan? Jadi cara belajarnya gampang banget. Kalian kerjakan sendiri gitu ya, kalian kerjakan, kemudian kalau nggak bisa cari di Google dulu nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, itu halal kok ya kalian belajar, bukan ulangan ya. Kalau ulangan kalian lihat Google tuh haram gitu nilainya ya. Tapi kalau kalian belajar sendiri nggak bisa lihat Google itu nggak apa-apa, itu proses belajar. Oke. Kemudian kalau masih nggak ngerti ya silakan tanyakan di grup ya, tanyakan di grup. Sekarang zaman udah canggih ya, tinggal kalian lihat aja banyak grup kalian bisa tanyakan. Tapi jangan PC itu biasanya kalau apa ya, slow respon, jadi mending tanya di grup aja. Biasanya malam-malam baru free bisa baca-baca chat gitu. Kalau masih nggak bisa, lihat gue masih nggak bisa ya lihat apa, tanya di grup. Ini masih banyak ya. Oke. Gitu, kemudian apa nih? Nanti kalau tertanya boleh di-share di chat Zoom. Oh, di grup aja ya, tak share ya, tajain PDF dulu. Ya. Gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya sebelum kita akhiri, guys? Ingat ya, selalu saya ingatkan, selalu sedia payung sebelum hujan, itu peribahasa sangat bagus sekali buat kalian. Jangan istilahnya berharap pada SNMPTN, karena anything can happen ya, segala sesuatu dapat terjadi. Walaupun kalian misal nilai kalian, ranking kalian bagus di atas, kalian di atas angin gitu ya, tapi bisa jadi kalian nggak dapat di mana-mana. Jadi prepare dari sekarang ya, persiapkan diri untuk hal terburuk, yaitu nggak keterima SNM, supaya bisa ikut UTBK. UTBK nggak lulus, hajar di Mandiri. Mandiri nggak lulus, nah ini ya, kalau Mandiri nggak lulus, itu kalian punya dua opsi ya.
Opsi pertama kalian di swasta mungkin, ya. Opsi kedua kalian gap year, atau tiga, sorry. Opsi kedua kalian gap year ya. Opsi ketiga kalian kuliah di swasta tapi masih mau nyari lagi tahun depan, gitu. Tapi yang hasilnya paling bagus itu yang murni gap year ya. Kalau misalnya seburuk-buruknya kalian nggak dapat di mana-mana. Yang kalau sambil kuliah itu tahun depannya masih nyari lagi, biasanya itu hasilnya nggak bagus. Karena pertama, waktu belajarnya itu kepotong sama kuliahnya dia, ya kan? Kedua, dia itu hasratnya dia itu biasanya nggak setinggi awal dia mencari di tahun itu ya. Jadi karena udah ketemu teman-teman, lingkungan yang menyenangkan dan lain sebagainya, itu biasanya dia sudah nggak terlalu besar lagi hasratnya untuk mencari kuliah pilihan pertamanya dulu. Udah tenang, damai di tempatnya yang sekarang. Gitu biasanya. Pengalaman itu banyak yang seperti itu. Oke, jadi jangan pernah lelah untuk belajar ya. Karena ini cukup 10 bulan aja kalian bertobat ya. 10 bulan bertobat, mulai buka-buka buku lagi, tambahin jam belajar. Apalagi sekarang sekolahnya online, jadi masih banyak sekali waktu kalian bisa belajar sendiri. Tolong dimanfaatkan baik-baik. Mungkin itu aja pesan dari saya ya. Semoga semuanya bisa sukses di UTBK tahun depan. Nanti kita setiap ada pertemuan begini tak share di grup lagi. Karena nggak janji tiap minggu bisa gitu kan. Ya. Oke, itu aja. Selamat malam semuanya ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Oke. Makasih, Pak. Terima Sip, kasih, Pak. tamatin ya. Makasih, Kak. Oke, tamatin dulu.